Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat jelajah masjid yang ada di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga puasa kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baik mungkin. Amin Allahumma amin. Nah, sahabat jelajah masjid, setelah kemarin kita berada di Masjid Paromosono yang berada dekat dengan Keraton Kasunanan Surakarta, saat ini kita sudah berada di Masjid Tegalsari. Tepatnya satu masjid yang dekat dengan area Pondok Pesantren Takmirul Islam. Mau tahu tentang keunikan Masjid Tegalsari? Terus ikuti perjalanan jelajah masjid. Nah, baru masuk ke area Masjid Tegalsari, kita sudah akan menyaksikan satu keunikan di Masjid Tegalsari ini. Ada kobokan sebelum kita masuk ke area Masjid Tegalsari. Biasanya di masjid-masjid tempo terdahulu biasa sering ada kobokan semacam ini sebelum kita masuk ke area masjid, demi menjaga kesucian kita untuk sebelum masuk ke area masjid. Nah, sahabat jelajah masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita semua sedang berada di serambi Masjid Tegalsari, dan sudah hadir bersama kita beberapa perwakilan takmir daripada Masjid Tegalsari. Di sini telah hadir bersama kita ada Ustadz Adim, beliau termasuk takmir Masjid Tegalsari sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Takmirul Islam. Kemudian hadir bersama kita juga Bapak Yohansah. Kemudian ada Bapak Syakur Abdurra'i, kemudian ada Bapak Ahmad Fadli Eti Darmawan, juga hadir bersama kita Bapak Khairuddin. Terima kasih para bapak-bapak semua atas waktu yang sudah diberikan kepada kami dan juga sahabat jelajah masjid yang ada di rumah. Untuk share yang pertama dulu nih kepada Ustadz Adim, bisa disampaikan informasi kepada sahabat jelajah masjid yang ada di rumah terkait sejarah berdirinya Masjid Tegalsari sendiri, Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jelajah masjid, ya. Betul, Ustaz. Nih, jadi Masjid Tegalsari ini adalah masjid swasta pertama yang ada di kota Surakarta. Jadi kalau dulu itu masjid yang ada di kota Solo ini, pertama ada Masjid Pawian, kemudian juga ada Masjid Agung Kota Surakarta. Nah, tapi itu semuanya masjid negara Kota Surakarta, ya, negara Surakarta. Nah, kalau yang swasta pertama adalah Masjid Tegalsari ini. Jadi para sesepuh Masjid Tegalsari, karena perjalanannya kalau sholat Jumat itu harus ke Masjid Agung, kan jauh. Sehingga beliau gimana kalau di Tegalsari ini sendiri kita dirikan masjid. Nah, dan alhamdulillah saat itu banyak ulama yang sudah dari sini, persediaan khotib Jumat, nah, itu sudah ada, mengatakan, maka dari keraton memberikan izin. Maka Masjid Tegalsari ini tahun 28. Jadi 28 Oktober nggih. Tahunnya? Tahun 28. Tahun 28. 1928. Pas Sumpah Pemuda itu ya. Nah, itu. Nah, sampai hari ini setiap tahun selalu kita miladnya selalu kita peringati. Ketika bulan Ramadan bertepatan. Jadi ketika itu bertepatannya dengan bulan Ramadan, mungkin Jumatan pertamanya di bulan Ramadan, maka sampai hari ini selalu kita peringati di tanggal 25 bulan Ramadan setiap tahunnya. Dan setiap kali itu selalu diulangi lagi cerita tentang Tegalsari, tentang Masjid Tegalsari. Salah satu yang paling terkenal itu juga, jadi beliau-beliau para tukang ini selalu wudhu
menjaga ketika akan melaksanakan pekerjaannya di Masjid Tegal Sari. Kemudian batu bata ini dijaga kesuciannya. Jadi kalau batu bata itu kan terkadang dicampur dengan kotoran sapi, kotoran binatang biar lebih keras. Nah, tapi beliau-beliau para pendiri itu minta kepada tukang yang membuat batu bata ini, batu batanya jangan dicampur. Karena ini adalah untuk batu bata masjid. Nah, kemudian kalau dari sisi siapa beliau, tadi nama-nama sudah ada di sana. Tapi yang paling utama adalah beliau Simbah Kiai Haji Sofawi. Nah, ini yang mempunyai tanah ini dan yang kemudian memberikan hartanya untuk pembangunan masjid sampai selesai. Nah, beliau rumahnya di sebelah utara Masjid Tegal Sari ini, dan dulu daerah ini dinamakan daerah Ngeramaian. Karena memang ini itu banyak kolam grameh. Nah, kolam grameh sehingga disebutkan dengan nama Gramehan. Nah, kemudian dibangun masjid ini. Nah, untuk pembangunannya dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan. Dari mulai awal sampai ya, dari mulai awal sekarang tidak ada perubahan. Kita pertahankan, ini ada kolam di sekitar masjid ini untuk menjaga kesuciannya. Kemudian bangunan masjid ini kita jaga semuanya untuk tidak ada perubahan. Dari awal. Tapi kalau perbaikan pasti ada. Mungkin ada seng-seng yang sudah lapuk. Karena ini kan semuanya tahun 1928. Berarti satu abadnya nanti tahun 28 gitu. 28. Ini sekarang tahun 25, 26, 27, berarti 3 tahun lagi. Nah, ini sudah satu abad. Ya, satu abad tahun 28. Ini beberapa hal tentang sejarah masjid, Masjid Tegal Sari terutama. Nah, sejak saat itu tahun 28 itu sudah digunakan untuk Jumatan sampai hari ini. Sampai hari ini. Sampai kemarin Covid pun masih dipakai Jumatan. Kita Jumatan. Jadi para sesepuh kemudian berpegang pokoknya di Tegal Sari harus ada Jumatan. Walaupun dari luar tidak boleh masuk, tapi orang Tegal Sari sendiri Jumatan di sini. Ya dengan physical distancing itu dan sebagainya, tapi tetap ada Jumatan di sini. Kalau nama Tegal Sari sendiri, apakah memang dari dulu namanya Tegal Sari atau ada nama kearab-araban begitu? Nama Tegal Sari memang kita ambil dari dari kampung Tegal Sari ya. Jadi memang seperti kita tidak memberikan nama tersendiri. Seperti Rasulullah dulu masjidnya Masjid Kuba itu kan memang di daerah Kuba ya. Nah, maka masjid itu adalah sebagai tanggung jawab dakwah Masjid Tegal Sari itu ya kampung Tegal Sari. Laweyan itu namanya kan Masjid Laweyan yang pertama itu, karena di sana memang di kampung Laweyan. Nah, yang sekarang kan mungkin agak berubah nama-nama, ada nama lah. Kita namanya Tegal Sari supaya menjadi beban psikologis kita bahwasanya kita harus punya beban dakwah di kampung Tegal Sari. Jadi setiap masjid itu ada beban dakwah masing-masing. Nah, kita di kampung Tegal Sari. Dan saya kira itu mungkin. Kalau mungkin dari bapak-bapak yang lain, Pak Yohan dulu mungkin, kalau terkait dengan area atau bagian-bagian dari Masjid Tegal Sari sendiri mungkin bisa disampaikan ada bagian apa saja selain mungkin bagian utama, ada bagian-bagian apa saja? Niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat pendengar pemirsa semua, saya ingin menambahkan untuk masalah bangunan. Ya, bangunan Masjid Tegal Sari ini memang lain daripada yang lain. Karena apa? Karena pendirian ini didasari dengan ritual yang sangat tinggi. Dalam artian masalah dari pencarian bahan dan sampai dengan pengerjaan itu sangat
sangat sekali diminimalisir kotor ataupun najis. Seperti yang diutarakan Pak Ustadz Azim tadi, masalah batu bata harus dengan begini, dengan gini. Ya, salah satunya begitu. Ya, yang lebih ekstrim lagi itu uang pembangunan masjid ini hasil sisa dari berangkat haji. Berangkat haji itu kalau tahun dulu kan sampai 1 tahun. 3 bulan perjalanan darat, 3 bulan perjalanan laut, 3 bulan di sana. Nah, 3 bulan lagi balik. Nah, itu menurut sejarah itu sisa dari hasil haji. Kemudian didirikan masjid ini. Kalau bangunan-bangunannya sendiri, bagian-bagiannya sendiri Pak Syakur, ada apa aja? Untuk bagian-bagiannya sendiri ada serambi. Serambi ini nggih. Ya, serambi depan, serambi samping dan serambi kanan kiri. Putra-putri. Kalau namanya sekarang pawastren. Nah, kemudian yang namanya masjid itu yang di dalam. Nah, yang di dalam itu namanya masjid. Kalau di sini namanya serambi. Tapi kalau yang di samping pawastren, lah spesialisnya di sini itu non sewu. Kebanyakan di masjid-masjid lain untuk putri itu di samping kiri atau di belakang. Tapi kalau sini enggak, di kanan. Di kanan jadi masjid kanan. Kanan untuk putra. Nah, itu karena apa? Yang namanya ibadah itu tidak ada pengecualian. Mbuh itu lanang, wedok, miskin, kaya, itu tetap sama. Jadi anehnya itu di sini itu dimanapun masjid itu pasti putri itu di belakang atau di kiri cowok, kiri ruang utama. Kiri. Nah, tapi kalau sini enggak. Nah, untuk membedakan masjid dan serambi itu terletak pada ini marmer. Bangunan ini kan yang namanya masjid itu yang di marmer. Kalau ini tegel. Marmernya sudah dari zaman dulu juga. Dari zaman dulu sudah. Lah, marmernya sendiri itu ya spesialis, nomor wahid, nomor 1. Maaf non sewu, kalau umpama situ sudah sampai di Mekah sama. Karena apa? Yang oles ini kan dipoles barusan. Itu bilang, saya nemui marmer baru 1 kali ini. Nah, itu spesialisnya Masjid Tegalsari. Banyak sekali istilahnya kelebihan. Terus ya dari sini maka untuk penerus masjid itu tidak mungkin akan dirubah atau owahi sedikit pun. Tetap mempertahankan keaslian. Untuk mempertahankan keaslian dan juga ini kan peninggalan yang luar biasa. Nah, dari segi bangunannya itu ada filsafahnya sendiri-sendiri. Kenapa pintunya 9? Kenapa ada lengkungan? Kenapa ada ini ada filosofinya sendiri. Sampai kenapa kok MCK istilahnya pekiwan itu di depan. Itu ada dakwahnya sendiri. Jadi kalau sini itu bangunannya itu kalau istilahnya dibongkar satu-satu itu mungkin 3 bulan nggak nyampe, nggak rampung. Soalnya unik dan religi sekali. Insyaallah. Nah, itu salah satu. Terima kasih sekali Bapak atas tambahan keterangannya. Sahabat Jelajah Masjid begitu luar biasa sekali dari awal pendirian. Ada banyak hal yang menarik dari Masjid Tegalsari, tapi yang perlu kita garis bawahi bersama dari yang disampaikan oleh 2 narasumber kita tadi adalah betapa di masjid ini kesucian sangat dijaga dari mulai awal pembangunan sampai detik ini. Sehingga bagi sahabat Jelajah Masjid yang mungkin nanti mampir ke Masjid Tegalsari akan merasakan satu nuansa yang berbeda. Jadi kalau bagi sahabat yang mungkin lewat di sekitaran jalan Masjid Tegalsari boleh
untuk kemudian mampir dan beribadah di Masjid Tegalsari dan merasakan bagaimana nuansa religi yang ada di Masjid Tegalsari ini. Jangan kemana-mana sahabat Jelajah Masjid, setelah ini kita masih akan berbincang-bincang dengan para narasumber kita, perwakilan dari Masjid Tegalsari. Kita akan membahas bersama terkait nanti kegiatan-kegiatan apa aja sih yang kemudian berada di Masjid Tegalsari ini dari dulu hingga sekarang. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Jelajah Masjid. Sahabat, kembali lagi masih di Jelajah Masjid di Masjid Tegalsari, Surakarta. Baik, bapak-bapak semuanya, kita lanjutkan perbincangan lagi. Kalau tadi kita sudah membahas secara sangat singkat dari sejarah Masjid Tegalsari yang begitu panjang tentunya. Mungkin di sesi kedua ini mohon waktunya Bapak Yohanes untuk bisa berbagi informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Tegalsari sendiri. Ada kegiatan apa saja nih Pak di Masjid Tegalsari? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Jelajah Masjid. Jadi kegiatan di Masjid Tegalsari yang jelas kegiatan kalian adalah sholat lima waktu yang sudah bukan imam rawatibnya. Jadi kita punya imam rawatib utama dan ada beberapa tambahan sehingga tidak semua orang bisa mengimami di Masjid Tegalsari ini. Dan ini dalam rangka untuk menjaga agar imam itu imam terpilih benar-benar ya fasih dan termatil. Kemudian untuk kegiatan mingguan itu di tempat ini ada kajian-kajian. Kalau di hari Senin itu ada kajian fikih, kemudian malam habis maghrib sampai Indonesia. Hari Selasa dan Rabu itu kajian kitab, kajian hadis. Kemudian hari Kamis, malam Jumat itu ada simaan Al-Quran, simaan berarti warga Tegalsari yang hafal Al-Quran untuk gilir. Jadi dalam rangka untuk menjaga hafalan beliau yang hafal Al-Quran disemak satu terus di Serambi Masjid Tegalsari. Setelah semaan dilanjutkan dengan mengkaji beberapa ayat khusus yang temanya sesuai, kita bahas tafsirnya, pembahasannya secara singkat. Jadi di samping menyemak mendengarkan Al-Quran juga mendengarkan juga penjelasan atau arti tafsir dari Al-Quran. Kemudian selain itu juga hari Selasa pagi itu ada kuliah subuh yang diambil oleh Pondok Pesantren Tanur Islam. Beliau Ustaz Muhammad Alim. Beliau kajian tafsir Al-Marohi itu sudah dari Selasa pagi. Itu yang kegiatan untuk mingguannya. Jadi selain kegiatan harian, kita juga ada kegiatan rutin tahunan. Seperti peringatan Maulid Nabi, kita ada kajian rangkaian Maulid Nabi. Biasanya malam
12 malam dalam rangka memperingati Maulid Nabi, yaitu Umroh. jamaah khusus dari bacaan sholawat, al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan pengajian yang diisi oleh kiai-kiai yang ada di baik kota Solo maupun luar kota. Nanti puncaknya di malam yang terakhir, malam tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian ada pengajian Isra Mi'raj. Kemudian khusus di bulan Ramadan, nah ini di bulan kami cukup padat, mulai dari buka bersama Setiap hari ini, Bang. buka bersama. Kemudian yang khusus itu hari Kamis. Khusus Kamis hari yang Kamis. biasanya ada semana Quran pada maghrib. Kalau Ramadan itu kita lakukan sore hari menjelang berbuka puasa. Dan nanti Prasmanan itu. nanti ada bukanya prasmanan. Jadi semaan dulu kemudian Prasmanan. prasmanan. Istilahnya geden. Madang geden istilahnya. Geden buka puasa bersama. Kita mengundang seluruh warga dan juga jamaah Tegal Sari Surakarta. Kemudian juga ada masak-masak bersama. Jadi itu apa ya? Untuk menjalin ukhuwah warga masyarakat Tegal Sari dan juga jamaah masjid Tegal Sari Surakarta. Kemudian ada sholat taraweh. Sholat tarawehnya di tempat kami dari 3 rakaat, sama juga witir. Nanti yang selesai 11 rakaat sudah bisa nanti menurut sendiri dan sama di samping di bawah string biasanya seperti itu. Jadi kita mengakomodir baik itu yang taraweh 11 rakaat, setelah witir maupun yang 23. Kemudian itu juga ada pengajian subuh pada subuh, itu yang biasanya kalau hari biasa khusus hari Selasa saja tadi. Kalau Ramadan itu tiap hari dan itu setelah sholat subuh mikir kita langsung pengajian subuh, tapi waktunya tidak lama ya, paling 10 sampai 15 menit saja. Kemudian juga di tempat kami ada bakti sosial. Bakti sosial itu tahunan sifatnya, Pak. Mungkin di mana tahunan bakti sosial yang diselenggarakan bersama oleh yayasan. Yayasan setelah dengan lembaga-lembaga yang ada di bawahnya. Di sini ada SD Ta'amul Islam, SD Ta'amul Islam Inisiatif, ada MI Ta'amul Islam Surakarta, dan ada juga SMP Ta'amul Islam. Ada 4 lembaga pendidikan yang di bawah masjid. Kalau biasanya kan lembaga pendidikan punya masjid. Ini masjidnya yang punya lembaga pendidikan. Jadi sekolah-sekolah Akhirul Islam ini di bawah masjid Tegal Sari. Itu mengadakan bakti sosial, mengumpulkan ya sembako dan lain-lainnya yang macam-macam itu diberikan kepada warga Tegal Sari. khususnya dan juga sekitarnya kesananya. Yaitu menyasar hampir semuanya. Kemudian itu untuk apa namanya kemudian di bulan Ramadan kalau ada Quran bisa ditambahkan. Dan yang kegiatan lain adalah kurban. Kurban itu juga termasuk kegiatan besar di masjid kami karena itu melibatkan hampir semua warga Tegal Sari. Jadi pada waktu Idul Adha dengan bulan kurban itu panitianya semua warga Tegal Sari. Para penghasilnya lalu ibu-ibu warga Tegal Sari tanpa kecuali semua ikut guyup rukun karena memang di tempat kami ya alhamdulillah untuk bulan kurban itu selalu bisa dibilang melimpah. Sapinya ya karena 10 lebih. Oh, Masya Allah. Kambingnya 40 lebih dan sampai 50. Itu kan kalau hanya mengandalkan takmir saja mungkin kewalahan, sangat kewalahan. Iya, betul. Jadi bahkan dagingnya tidak hanya untuk warga sini, banyak kita sebenarnya ke tempat-tempat lain, masjid-masjid yang membutuhkan sekolah-sekolah. Masya Allah. Ya, berkahnya bisa menyebar ke mana-mana.
Ya, tadi ada beberapa kegiatan yang sudah juga disampaikan oleh Bapak Yohansa. Ya, padat sekali kegiatan yang ada di Masjid Tegalsari, dan dari informasi yang disampaikan makmur kegiatannya di Masjid Tegalsari. Apalagi tadi sempat disinggung tentang masalah kurban sampai berlimpah sekali, menandakan betapa makmurnya masjid ini. Tapi mungkin ada sedikit tambahan dari para narasumber yang lain, mungkin bisa disinggung terkait adakah kegiatan-kegiatan untuk anak-anak remaja mungkin begitu Pak. Ya, makasih para penikmat ziarah jelajah masjid, bahwa di Masjid Tegalsari ini juga mengayomi kegiatan remaja. Karena di kampung sini itu nggak ada Karang Taruna. Karena itu diwadahi oleh masjid menjadi RMTS, Remaja Masjid Tegalsari. Dan kita semua alumni nih. Alumni remaja. Jadi, saya pernah jadi ketua, Pak Edi pernah jadi ketua, tapi sekarang megang yayasan. Nah, itu selalu generasi ada terus. Ya, itu fungsinya untuk melaksanakan apa yang jadi kegiatan-kegiatan yayasan yang perlu dibantu. Jadi ada, yayasan juga ada bagian departemen kepemudaan itu ada yang hubungannya dengan MTS. Jadi kegiatan seperti yang disebutkan Isra Mi'raj, Maulid Nabi, kemudian mungkin puasa ngadakan basar, itu pelaksana ada remaja Masjid Tegalsari. Dan itu ya alhamdulillah sudah sempurna, dalam arti mereka per 2 tahun ganti, punya ADRT. Memang untuk anggaran mereka melibatkan yayasan, jadi mereka juga anggaran ke yayasan. Kalau dulu zaman saya cari sendiri, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai hubungannya dengan yayasan, yang semuanya kegiatan diambil oleh yayasan. Jadi itu kegiatan, bahasanya untuk menjadi tangan panjang dari yayasan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemasyarakatan. Jadi ada kegiatan untuk bantu kampung, seperti ada orang meninggal, anak-anak sudah datang sendiri, noto itu semuanya milik sendiri, milik MTS, kursi, sound system itu dengan cuma-cuma kita kasih. Itu diambil oleh remaja, itu bagian bagi sosial ya, gitu. Jadi alhamdulillah karena nggak ada Karang Taruna itu, kita ambil itu sebagai kampung. Waktu 17 Agustus mereka yang mengadakan dan kita support juga. Ya, intinya itu. Jadi ada kegiatan yang RMTS itu untuk menampung kegiatan anak muda Kampung Tegalsari, ben dulane ra adoh-adoh. Ben kelingan mulih kuwi. Iya, sak dulan-dulano kelingan masjid itu. Dah nom tahu sendiri ya. Itulah fungsinya RMTS kita wadahi, itu salah satunya. Baik. Mungkin sebagai penutup daripada perbincangan kita, kalau tadi kami masuk ke area Tegalsari ada kobokan ya, kalau orang Jawa bilang dulu kobokan di masjid, yang tadi Ustadz Adim juga sudah menjelaskan tentang bahwa ini dari dulu sampai sekarang masih dipertahankan istilahnya kobokan ini, dan memang kobokan ini menjadi salah satu ciri khas dari masjid tempo dulu gitu. Kalau dari para narasumber sendiri, apakah memiliki keunikan sendiri atau kemudian memiliki cerita sendiri terkait dengan kobokan, adanya kobokan di area Masjid Tegalsari? Iya, saya yakin semuanya dari kita pernah mengalami. Semua yang kita terlibat, dewasa, tua, anak-anak itu kita pernah mandi di sini. Jadi semuanya kena, itu yang membuat kita kalau sudah jadi orang ini kangen masjid, karena ada ini teringat sekali. Bahkan dulu nggak sebersih ini ya, masih campur kodok barang. Tapi dengan senangnya kita, sebab itu tidak ada unsur najisnya. Itu memang kobokan itu diharuskan, kalau orang harus, kalau bisa harus nyamuk sikilnya di situ. Tapi ya kita yang namanya anak-anak, wah pakai kalau panas itu melayu di masjid, waduh gitu, pakai waduh. Artinya memang memiliki nilai daya tarik sendiri untuk anak-anak. Dia kan tanya orang kamu Tegalsari, semua pernah mandi Tegalsari. Dan jadi kalau kita lihat itu biarin. Bahkan sekarang yang mandi orang jauh-jauh loh Pak. Bukan orang Tegalsari tok, tak tahu dari mana. Orang Sudari Pak, jadi wah itu Sudari gitu kene. Ya alhamdulillah itu kolam gratis. Apalagi pas kan setiap minggu itu bersihkan. Justru pas dibersihkan tuh besok rame banget, resik itu. Menyambung tadi yang disampaikan Pak Khairuddin. Fungsi masjid itu kan di zaman Rasulullah itu kan tidak hanya tempat ibadah saja, Jadi ya ibadah, kemudian mengakrabkan antara sesama
makhluknya Allah, kemudian saling membangun kebersamaan dan lain sebagainya. Nah, di sini oleh simbah-simbah kita dididik. Yang pertama, ada koboan yang di sekitar Masjid Tegalsari ini mempunyai dua fungsi utama. Yang pertama adalah menjaga kesucian masjid. Maka kita kamar mandi itu selalu di luar. Kita datang ke masjid, terkadang kaki kita sok najis. Ketika masuk masjid, kamar mandinya di dalam, itu kita mau masuk itu mesti kan Melangkah dulu. Nah, berarti kan ini kita meninggalkan najis. Nah, kalau kita kamar mandi di luar ini semua, nanti masuk masjid mesti lewat koboan. Nah, berarti di sini terjaga kesucian. Karena sholat batal sholatnya ketika tidak suci. Nah, maka itu bukan kita dengan Allah. Dengan sesama kita, dengan adanya kolam renang gratis di sini, ya gitu ya. Karena ini airnya bersambung. Jadi ini disambungkan dengan pralon sampai ke sana sehingga bersambung dan airnya tersirkulasi terus sehingga airnya jernih. Maka ya anak-anak kan jadi senang mandi di sini, senang. Nah, itu mengakrabkan anak-anak dengan masjid, mengakrabkan sesama anak-anak juga di sini begitu. Nah, ini yang muamalah ma'annasnya bisa kena. Jadi ma'allah bisa kena dengan tadi menjaga kesucian, ma'annasnya bisa bersama-sama bareng-bareng di masjid. Sehingga ketika mereka udah besar, kemana-mana masih tetap, saya dulu punya ingatan mandi di sana. Masya Allah. Kalau selain ada kobokan sendiri, keunikan atau kekhasan sendiri dari Masjid Tegalsari? Kalau itu mungkin ya bom udara, mengenal? Bom udara. Udara itu. Dul itu. Nah, Setiap Ramadan masjid yang diberikan izin untuk membunyikan, menyalakan bom udara itu kan bahaya juga, hanya Masjid Galsari dan Masjid Agung. Nah itu jadi setiap mau buka mungkin jam 5 tuh sini sudah penuh orang menanti itu. Yang bagian Yumet ya bangga sekali dengan bawa bom ditonton orang tuh. Wah, ketika di Sumet itu nunggu gendongnya tempat mbahnya Mas ini, Badias Ngari. Tidak boleh kalau belum dengar itu. Ya, komando. Jadi ketika dong di Sumet, berbuka. Wah, seneng bubur Melayu kabeh mulai dewi-dewi itu gayeng sekali. Sama Masjid Agung itu yang menjadi salah satu ingatan orang-orang yang, tapi kalau yang seumur agak Pak siapa ya di bawah ya umur 40 dah. Nah itu udah nggak tahu karena nggak mengalami. Jadi kalau saya masih mengalami itu. Kalau yang masih keunikan di Masjid Tegalsari sendiri, yang masih sampai sekarang masih. Iya. Apa ya? Ya pertama ya Itu koboan itu. Jam pencet ini. Itu yang tidak dimiliki semua masjid. Nanti jam pencet itu yang menerangkan Pak Sakur. Itu yang digunakan Pak Sakur untuk merubah-rubah jam istiwa itu dasarnya dari jam pencet. Dan setiap hari, setiap jam 12 ya Mas Sakur ya, itu jam masih dicocoknya sama matahari. Maka di sini ini waktunya betul-betul terjaga terus karena setiap hari dicocoknya sama Mas. Saya itu kalau di rumah ya buka kalau belum ada Tegalsari saya nggak berani semua. Nah, itu orang Tegalsari. Jadi kayak saya sendiri, apalagi saya di rumah, kalau Tegalsari belum buka, saya nggak berani. itu. Kamu senang kan baron. Lah, Mas Akur kayak jelas, Mas Akur dikadan. Iki Mas Akur mana deh? Sebenarnya lumayan menarik terkait hal tadi. Akan tetapi karena memang waktu yang membatasi kita, Bapak-bapak sekalian, terima kasih sekali untuk informasi kemudian sharingnya kepada teman-teman jelajah masjid yang ada di rumah. Yang terakhir tadi lumayan menjadi suatu hal yang sangat menarik sekali ya, terutama bagi teman-teman jelajah masjid di rumah. Bagaimana ada jam pencet tadi yang kemudian menjadi patokan waktu, sehingga waktu di Masjid Tegalsari ini betul-betul terjaga sampai orang tidak berani berbuka puasa kalau belum Tegalsari yang adzan. Saking menunjukkan betul-betul kehati-hatiannya para pendiri, kemudian para takmir, dan orang-orang yang menjalankan mandat amanah dakwah selanjutnya di Masjid Tegalsari ini.
Baik para Bapak Ustadz dan narasumber sekalian, terima kasih banyak. Kami mewakili teman-teman Jelajah Masjid atas waktu yang diberikan, dan mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk teman-teman Jelajah Masjid, semoga apa yang tadi disampaikan oleh para narasumber kita menambah informasi bagi teman-teman Jelajah Masjid semua yang ada di rumah. Sebetulnya masih banyak yang masih kita ingin share dan ingin kita bahas, akan tetapi karena waktu yang membatasi kita, maka sampai ketemu di Jelajah Masjid selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.